Amarzoni, lagi-lagi selebritas nih. Yang keempat ini ya, adalah penyakitnya public figure. Banyak semua hampir-hampir kena narkoba. Ini kasus Amarzoni ini menarik. Kenapa? Dia terakhir ketangkap yang keempat ya, mungkin diponis 1 tahun. Nah, akhir Desember atau awal Januari akan asimilasi, bebas bersyarat. Di dalam proses itu di lapas Salemba ketangkap lagi. Kononnya isunya mengedarin dalam lapas. Yang kedua, karena perbuatannya tersebut, dia dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Nah, sekarang permasalahan hukumnya apa? Kalau dia seorang narapidana dalam proses hukum, katakan dia belum bebas, berarti statusnya mesti menjalani hukuman sebagai narapidana. Kalau dia melakukan lagi, tertangkap lagi hal yang sama, setahu saya hukumannya ditambah 1/3. Jadi boleh-boleh aja dipindah ke Nusa Kambangan dengan catatan. Pindah ke Nusa Kambangan karena bukan hukuman balas dendam. Bukan karena aparat sakit hati dia dipindahkan ke Nusa Kambangan, nggak ada itu alasan subjektif. Kalau dia dipindahkan ke Nusa Kambangan dengan tujuannya biar dia terisolasi, ya kan, tidak bisa komunikasi dengan dunia luar, ya mungkin dengan penyalahguna lain, biar dia kapok, nggak bisa pakai handphone, itu boleh-boleh saja, mungkin berubah gitu loh ya. Karena di Nusa Kambangan itu spesialis lapas super maksimum, dengan arti di sana putus komunikasi, tidak bisa ada handphone juga kalau ada tidak bisa komunikasi dengan orang luar. Tapi Bang, sesuai sama pernyataan Dirjen Pas sendiri, kalau ini tuh ternyata bukan pengedar, hanya terjaring razia rutin lapas. Ini seperti apa sih Bang? Oh, bisa aja. Di lapas itu kan ya rumah dia, bisa aja razia rutin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, tergantung jadwalnya daripada kalapas. Nah, itu udah dinyatakan tidak pengedar, ya kan? Ya, jadi berarti dia penyalahguna. Di Undang-Undang Narkotik nomor 35 2009 di pasal 54 menyatakan para penyalahguna dan pecandu narkotika yang melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor tidak dituntut pidana. Nah, turunannya pasal berikutnya 55 menyatakan penyalahguna dan pecandu narkotika wajib direhabilitasi terhadap ancaman hukuman. Pengedar narkotika itu ancamannya maksimal hukuman mati. Dikatakan pengedar, ya kan? Minimalnya 4 tahun. Kalau para penyalahguna pecandu narkotika berlaku hukuman maksimal. Maksimalnya 4 tahun. Ya, minimalnya ya bebas. Itu kalau ancaman hukumannya. Jadi jangan dibolak-balik seperti kasus di Lampung. 20 kilo ponisnya 2 tahun. Nanti yang 1 gram 2 gram ponisnya 6 tahun. Jadi undang-undangnya jelas, tinggal yang ngawakinya. Itu kalau mau kita berbenah ya bangsa kita terhadap penyelamatan generasi penerus terhadap dampak dari penyalahguna narkoba. Nah Bang, seperti yang dijelaskan sama Dirjen Pas sendiri, ini terjadi benda seperti itu karena ada yang ngebesuk lalu menyelipkan barang tersebut. Nah, ini seperti apa sih Bang melihat bisa dibilang bobolnya gitu rumah tahanan? Oke, fenomena lapas maupun rutan, ya kan? Lapas di depan Amarzoni itu Salemba. Kita lihat pintu masuk lapas hanya 1, ya kan? Keluar masuk di situ. Cuman barang masuk itu lewat mana aja ada, seperti ada kantin, ya kan? Di situ ada yang masak,
ya, nitip kepada yang masak. Yang jelas barang tersebut dari luar masuk ke dalam. Nah, informasinya dia beli lewat online. Online kan nggak bisa masuk sendiri barang itu tanpa pihak ketiga yang bawa. Nah, dibawalah sama orang. Orang itu kalau nggak kenal di dalam, tidak kenal petugas sipir, tidak kenal kantin, mungkin yang lain, barang itu juga nggak masuk. Nah sekarang oke lah, sudah terkena razia di dalam, ditemukan barang, ya, narkotika. Siapa ini yang memasukkan? Kenapa nggak belum ada berita petugas-petugas lain yang diperiksa? Apakah sipirnya? Apakah tukang masak, tukang sayur tadi yang bisa masuk? Itu ungkap dulu. Tanpa itu nanti ya korban aja yang ketangkep, yang dirazia. Petugas yang memasukkan mah jalan terus gitu. Ya. Kalau kita komitmen gampang kok. Rutan, lapas, bangunannya sudah dikelilingi pagar, ya kan? Petugasnya pintu masuk, ya kan? Kita aja ke sana handphone diambil kok, nggak boleh. Ya, kita petugasnya nggak boleh. Nah, orang lain kenapa sebebas itu? Pasti kan ada yang kenal gitu loh. Itu yang perlu diwaspadain. Mari kita bersihkan penyalahguna pecandu narkotika khususnya ya. Nah, itu dengan komitmen aparat, mental, moralitas. Ayo sama-sama kita selamatkan penyalahguna itu. Jangan jadi korban razia aja. Yang razia nggak ditangkap-tangkap, yang memasukkan gitu loh, ya. Bang, dengan mungkin bisa dibilang Ahmad Doni bukan pengedar, hanya mungkin ketahuan pakai aja di dalam, Bang, tapi dipindahkan ke Nusa Kambangan. Itu yang saya katakan tadi, penyalahguna pecandu narkotika orang aidik, orang ketagihan narkotika. Orang narkotika itu hanya rumusnya satu aja, bertobat dan berobat. Nah kalau udah penyalahguna pecandu narkotika berobat, nggak ada jalan lain. Rehabilitasi sosial, ya, rehabilitasi medis. Rehabilitasi ada dua juga, rehabilitasi rawat inap sama rawat jalan. Ya kalau udah rawat inap mungkin udah kebanyakan make ya. Kalau rawat jalan masih gejala mungkin berobat hari ini, minggu depan konsultasi lagi. Nah Ahmad Doni ini kan penyalahguna pecandu. Jangan dikait-kaitkan karena balas dendam tadi dia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nggak setuju ya. Nusa Kambangan itu kan orang dengar namanya aja narapidana ke sana udah ketakutan gitu. Apalagi jalaninnya. Ya, Nusa Kambangan itu gitu masuk, saya pernah ke sana waktu eksekusi tidak pidana narkoba, saat itu saya Badan Narkotik Nasional, saya ke sana. Ya, masuk ke sana dari Cilacap ke pelabuhan, pintu masuk, naik perahu, ya, naik kapal, masuk ke Nusa Kambangan, kira-kira 1 jam baru ketemu lapas Nusa Kambangan. Dulu saya ke sana tandus, gersang. Ya, tahanannya itu 1 sel 2 orang, 3 orang. Ya, tidak ada kantin. Ya, kasihan lah kalau nama Nusa Kambangan. Komunikasi ke siapapun nggak bisa. Handphone nggak bisa, dihack, jadi nggak bisa komunikasi. Jadi kaitannya antara tadi penyalahguna pecandu dengan Nusa Kambangan, ya tadi itu yang saya katakan tadi. Kalau hanya untuk supaya dia nggak bisa komunikasi, supaya kapok karena mungkin sepi dan sebagainya, supaya dia berubah. Tapi jangan karena aparatnya dongkol, ketati, marah, kau pindahin Nusa Kambangan, itu nggak nyambung. Karena tujuannya pemindahan itu bukan balas dendam. Ya, jangan sekali-sekali dibilang pemindahan itu untuk balas dendam. Itu dari undang-undangnya. Bang, tapi masih ada kesempatan nggak sih Bang, walaupun Ahmad Doni sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan, Bang? Siapa saja, bukan Ahmad Doni dia. Kesempatan itu bagi penyalahguna dan pecandu sangat terbuka. Ya berobat dan bertobat aja, kuatkan imannya. Kalau Islam sholatnya, kalau Nasrani ke gerejanya, baru berobat. Oh jaminan nggak itu? Nggak juga. Emangnya rehabilitasi itu jaminan? Ya, hari ini direhabilitasi 6 bulan, 3 bulan dia sembuh. Keluar juga bergaul dengan masyarakat, ya kan? Ketemu lagi mantan-mantan dia. Ya. Karena kalau pecandu narkoba ini, kalau dia tidak dicari gengnya yang pemakai-pemakai, dia yang nyari.
Ya, komunikasi lagi handphone. Makanya kalau mau sembuh benar, steril benar, ya gantilah handphone itu, buang. Ya, ganti handphone baru, nomor baru, yang tidak ada teman-teman yang make itu ada di alat komunikasi handphone dia. Baru hebat dia, gitu. Bang, dengan kemarin berjalannya sidang, namun amar ditampilkan secara online, Bang, daring. Oh, bisa aja, sah saja, dan boleh. Ya kan, dia di Nusa Kambangan, sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya kan, mungkin, ya kan, waktunya, biayanya, dan sebagainya, datangkan amar ke Jakarta Selatan, lebih ribet. Toh komunikasi live kok, boleh, itu boleh. Kemarin kan sidang itu, ya, lewat, apa, online, bisa, boleh, itu boleh. Tapi kan jadi susah buat dia membuktikan apa yang dia percayai. Yang dia percayakan selama ini kan melalui kronologinya kan dia merasa dijebak gitu, Bang. Iya, cerita aja. Ya, mungkin barang bukti nggak dibawa ke Nusa Kambangan, dia cerita aja. Bahwa saya dijebak, yang jebak adalah petugas jam sekian sampai jam sekian. Mungkin namanya nggak tahu kan. Tapi kalau petugas lapas itu kan namanya ada itu, kebaca. Atau enggak lah, boleh, saya dijebak Pak. Hari ini jam sekian. Ketemu itu namanya petugasnya itu. Tinggal cerita aja. Saksinya bener nggak? Jangan dia ngarang-ngarang. Karena apa? Orang kena kecanduan narkoba ini akalnya banyak. 1001 akal. Apa yang dikatakan tuh sehingga membuat orang percaya. Ya, nanti ini ada yang ketipu lagi nih. Coba lihat. Komunikasi dengan orang, nanti nipu-nipu sipir. Komunikasi dengan lawyer, nanti lawyernya dibohongin. 1001 akal dia, dengan tujuan dia, saya harus selamat, bisa mengenyam lagi, bisa memakai lagi. Itu kan nggak sembuh-sembuh kalau tujuannya itu. Terakhir, Bang, apa yang mau Abang sampaikan, Bang, terkait kasus ini, Bang? Jadi gini loh, bagi siapapun, khususnya selebritas, kalian jangan popularitas karena ketangkep kasus, ya kan, lo naik rating kasus, jangan, ya, jangan coba-coba, jangan kenalin narkoba. Kalau kamu masuk sekali ke narkoba, ya kan, 3 pilihan hidup Anda. Ya, 1, mati karena edik, kena narkoba, atau kena hukuman mati, ya kan. Kedua, kamu penjara, kamu menyalahgunakan, make, ketangkep aparat, ya, Badan Narkotik Nasional atau Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri. Yang ketiga, ya kamu rehabilitasi. Itu pilihan kamu, hanya 3 pilihan hidupnya. Makanya pilihlah hidup yang keempat, ya, lewat generasi peduli anti narkoba. Hidup yang keempat, pilihan yang keempat ini 1, ya kan, kamu harus steril, ya kan, tanpa narkoba, hidup bahagia dunia dan akhirat. Itu narkoba.